Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kasih setia Tuhan tidak pernah habis di dalam kehidupan saya dan saudara. Itu sebab kita boleh ada hingga saat pagi hari ini. Mari kita akan berdoa sebelum dengar firman Tuhan. Bapa yang baik, saat pagi hari ini kami bersyukur kepadamu buat kasih setiamu, buat kebaikanmu yang tidak pernah habis di dalam hidup kami. Tuhan, sebelum kami melangkah kepada hari yang baru, kami mau belajar firman-Mu Tuhan, supaya firman Allah inilah yang akan menjadi kekuatan dan menjadi pegangan bagi kami melangkah di sepanjang hari ini. Pimpin setiap hidup kami, pimpin setiap hati dan pikiran kami ya Tuhan, untuk kami sama-sama memahami firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini sama-sama kita akan membaca kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari 1 Samuel 2 ayat 1 sampai ayat 10. Namun demikian kita tidak akan membaca semuanya. 1 Samuel 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10, dan saya akan bacakan ayatnya yang pertama, kemudian kita lompat ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Ayat 1. Lalu berdoalah Hana, katanya, hatiku bersukaria karena Tuhan, tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan. Mulutku mencemooh musuhku, sebab aku bersukacita karena pertolonganmu. Ayat 5. Siapa yang kenyang dahulu sekarang menyewakan dirinya karena makanan, tetapi orang yang lapar dahulu sekarang boleh beristirahat. Bahkan orang yang mandul melahirkan 7 anak, tetapi orang yang banyak anaknya menjadi layu. Ayat 6. Tuhan mematikan dan menghidupkan. Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkat dari sana. Ayat 7. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Ia merendahkan dan meninggikan juga. Ayat 8. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur, untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan dan membuat dia memiliki kursi kehormatan. Sebab Tuhan mempunyai alas bumi, dan di atasnya ia menaruh daratan. Amin. Pagi hari ini renungan firman Tuhan saya beri judul Alasan Terus Berharap. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kisah Hana dengan segala pergumulannya adalah satu kisah yang sangat populer di kalangan kita orang-orang percaya. Dan lewat pembacaan firman Tuhan, lewat puji-pujian Hana, ada 2 hal yang akan kita lihat yang menjadi dasar, yang menjadi alasan bagi seorang Hana untuk dia terus berharap kepada Tuhan. Yang pertama adalah karena Tuhan adalah sumber pertolongan. Kita bisa melihat di dalam ayatnya yang pertama dikatakan, sebab aku bersukacita karena pertolonganmu. Ini adalah alasan bagi seorang Hana untuk terus berharap kepada Tuhan. Karena Hana menyadari bahwa Tuhan adalah sumber pertolongannya. Hana menyadari bahwa Tuhan adalah sumber jawaban dari setiap doa-doanya. Hana mengalami hal ini. Dia tahu bahwa Allah adalah sumber jawabannya. Dia menyadari bahwa Allah adalah sumber jawaban dari setiap doa-doa yang dia naikkan. Itu yang membuat Hana tidak henti-hentinya menaikkan setiap pujiannya, menaikkan setiap doanya di hadapan Tuhan, di tengah-tengah setiap kesesakan dan pergumulan hidup yang dia alami. Kalau kita melihat di dalam pasalnya yang pertama, ayat 12 dan ayat yang ke-13 menunjukkan bagaimana seorang Hana berdoa dengan sungguh-sungguh. Bagaimana seorang Hana betul-betul mengharapkan jawaban doa yang dia naikkan kepada Tuhan. Sekalipun ia harus melewati proses yang tidak gampang, namun Hana tidak salah menaruh pengharapannya. Ya, hanya kepada Tuhan dia menaruh pengharapannya. Dan akhirnya di dalam ayatnya yang ke-20 kita melihat bagaimana Allah menjawab seruan
doa yang dinaikkan oleh Hana. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hanya Tuhan yang menjadi sumber pertolongan, sumber jawaban bagi Hana. Itulah yang membuat Hana untuk terus berharap kepada Allah. Kalau kita melihat di dalam Mazmur 121 ayat 1 sampai ayatnya yang kedua dikatakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pemazmur menyadari bahwa dari gunung-gunung hanya akan ada dewa-dewa Baal. Pemazmur menyadari bahwa dari balik gunung-gunung hanya akan ada perampok dan penyamun. Tetapi dari Tuhanlah akan datang pengharapannya, akan datang pertolongannya. Hal yang kedua yang menjadi alasan mengapa saya dan saudara harus terus berharap kepada Tuhan adalah karena Tuhan sanggup mengubah air mata menjadi sukacita. Kita bisa melihat di dalam ayatnya yang kelima sampai ayatnya yang ke-8, bagaimana Tuhan sanggup mengubah air mata menjadi sukacita. Bagaimana Tuhan sanggup membalikkan keadaan. Dikatakan di dalam ayat-ayat ini, ya, yang dahulu kenyang tetapi sekarang untuk makan saja susah. Yang dahulu lapar tetapi sekarang bisa beristirahat. Yang dahulu mandul tetapi sekarang bisa melahirkan begitu banyak anak. Yang dahulu tidak dipandang tetapi sekarang Tuhan angkat. Ya, Hana tadinya dihina, dia diolok-olok, dia tidak dianggap, tetapi kini mulutnya, ya, mulut Penina yang selalu menghina Hana bungkam 1000 bahasa. Karena apa? Karena Allah membalikkan keadaan. Allah membuat sukacita di dalam kehidupan Hana. Lewat apa? Lewat kelahiran Samuel dan saudara-saudaranya. Kini Hana bersukacita, memuji dan memuliakan Tuhan. Di dalam kesesakan kadangkala Tuhan izinkan kita alami jalan buntu, dan itu banyak kali membuat saya dan saudara putus asa. Tetapi lewat kebenaran firman Tuhan, ya, jangan mundur, jangan menyerah di tengah-tengah kesesakan hidup yang engkau alami. Teruslah berharap kepada Tuhan, ya, karena Dia sumber pertolongan bagi saya dan saudara. Dia sumber jawaban bagi saya dan saudara. Dan Dia Tuhan yang sanggup mengubah air mata menjadi sukacita. Amin. Sama-sama kita berdoa. Bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami untuk kami terus berharap kepadamu. Karena kami tahu Tuhan, hanya Engkau yang menjadi sumber pertolongan kami. Dan kami tahu Tuhan, kami meyakini bahwa Engkau Allah yang sanggup mengubah, membalikkan keadaan. Terima kasih Tuhan, bahwa terus hati kami untuk terus memandang kepada Engkau, khususnya di sepanjang hari ini. Taruh sukacitamu di dalam setiap hati dan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, pimpin setiap langkah hidup kami di sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua.